Asli sih ini benar-benar etika dan adab Dokter Reja ini benar-benar patut diacungin jempol ya. Ketika menjawab komentar dari beberapa netizen, yang mana ini netizen-netizen yang tanda kutip gitu ya. Netizen-netizen yang julid, netizen-netizen kaum pasukan udara, boleh dikatakan seperti itu. Dan mari kita review. Nah, jadi di dalam postingan Dr. Reja Gladys di TikTok ini ya, menjawab terkait dengan mengapa dia selama ini tidak mau atau tidak dapat menghadiri sidang gugatan prestasi, itu dijelaskan semuanya di sini di captionnya. Dan dia, Dr. Reja Gladys ini menjawab salah satu komentar netizen di TikTok. Nah, komentarnya seperti ini. Kenapa nggak datang lagi? Sudah dipanggil untuk kesekian kali sama polisi. Nah, dan Dr. Reja pun memberikan jawaban dengan bunyinya, terima kasih pertanyaannya. Perlu saya luruskan, panggilan tersebut bukan merupakan panggilan polisi, tetapi dari pengadilan dengan gugatan perdata. Saya sudah menghormati semua proses hukum. Sejak awal, saya atau Dr. Reja sudah hadir melalui hukum resmi, yaitu kuasa hukum saya. Kemarin sidang ditunda karena turut tergugat 1, 2, 3 itu tidak hadir, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan PT developer rumah. Jadi tidak ada istilah saya tidak hadir ya dalam hukum. Jika sudah diwakili oleh kuasa hukum resmi, itu sudah cukup. Dan apabila kedepannya memang diperlukan, saya akan sangat siap hadir. Saya hadir sudah sesuai prosedur, dan saya tetap percaya proses hukum yang adil akan memberi ruang untuk kebenaran. Terima kasih. Nah, gimana? Coba dengan dokter yang di sebelah. Pasti omongannya sudah nggak tahu lagi deh. Kali ini saya setuju dengan pernyataan atau pendapat dari si Farhad Abbas ini yang turut mengkomentari gugatan wan prestasinya NM dan kasus pidananya NM. Terlibat juga nggak sih? Harusnya nih kita membuktikan kekurangan atau obat yang dilarang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Tapi karena dia tidak bukti, itu sebagai angin-angin aja lah ibaratnya. Sebagai orang-orang yang kiri yang memiliki kemampuan media sosial, sehingga mengancam, sehingga terancam daripada ribut, mending bayarnya 5 miliar, 4 miliar, per miliar atau 5 miliar. Asli sih, kalau misalnya kalian masih belum paham juga sama apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas barusan, aduh, benar-benar kalian SDM-nya rendah. Jadi mestinya kalian juga harus paham sih kenapa Dr. Reja itu sampai mau gitu loh memberikan uang 4M itu. Ya gara-gara apa? Gara-gara yang disampaikan tadi sama Farhad Abbas. Nah, yang lebih gongnya lagi nih ya, disampaikan oleh Farhad Abbas bahwa gugatan wan prestasi yang diajukan oleh NM ini tidak akan dikabulkan karena ini menyangkut perjanjian yang tidak tertulis. Tidak ada perjanjian yang tertulis. Wow. Dan ia juga mengatakan ya, Farhad Abbas ini juga mengatakan bahwasanya kasus atau gugatan perdata yang diajukan oleh NM ini tidak akan mempengaruhi sama sekali sama kasus pidananya. Oh wow. Endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Tidak pernah tertulis. By phone? Iya, no comment, cuma by phone. Di WhatsApp admin. Terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk. Terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya. Terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali. Revisi berapa kali kayaknya? Dua kali revision. Dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. Tanpa kontrak apapun, yang bener aja Mpok, tanpa kontrak apapun. Tadi katanya ada briefingan, dikirim PDF-nya, briefingannya, detail-detailnya, apa yang harus diucapkan, gitu kan ya. Kemudian ada perjanjiannya, DP-nya setengah dulu di awal, nanti pas ditayangin baru dilunasin, gitu kan ya. Nah, itu kesepakatan. Itu kesepakatan yang sekalipun kamu bilang tadi nggak ada kontrak, mencurigakan sekali. Katanya artis. Tapi kok bisa artis endorsan tidak pernah ada kontrak? Bahkan berani banget bilang brand-brand yang gede pun kayak gitu. Artis besar followersnya jauh lebih banyak dari saya, tapi saya endorsannya selalu pakai kontrak. Ada KTP, NPWP,
dan tanda tangan di atas materai. Mpok, ini gimana sih artis kok bisa di endorse tanpa kontrak apapun? Mencurigakan sekali ya. Oke lah, kita ikut alurnya empok-empok satu ini ya. Begini, empok, kamu kan bilang tadi ada prosesnya, ada yang pertama WA by admin, kemudian dikirim briefingannya, PDF-nya, kemudian dikasih tahu, dikasih videonya, dan direvisi, katanya revisi sampai 2 kali ya. Jadi itu ada omongan, ada komunikasi yang baik antara yang peng-endorse dan yang di-endorse, begitu kan ya. Kita ikut deh alur kamu. Oke lah, nggak ada kontrak, tapi ada briefingan kan. Nah, yang sementara kau bela-bela ini ada briefingannya nggak? Ada nggak briefingannya? Disuruh apa? Briefingannya disuruh apa? Disuruh bilang isi air kencing kuda gitu? Disuruh apa? Disuruh bilang begeng, abu-abu, apalagi bukan dokter. Itu briefingannya. Pok, dijawab, Pok. Kamu kan pernah nih bikin video-video kayak gini nih. Kamu duluan yang kayak ngomongin soal videoku kan. Dijawab, Pok. Kayak gimana briefingannya? Terus lanjut ya. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau dan di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari. Karena kan treatment di shoot. Karena kan treatment, kau bilang. Gimana, Mpok? Treatment di kliniknya yang di Lebak Bulus, enak nggak? Ancur nggak muka lu? Ancur nggak? Nggak ancur kan? Bagus nggak hasilnya? Kok bisa-bisanya? Ibaratnya kan berarti kamu endorse, kamu digaji oleh beliau yang kata kamu tadi ya. Beliau ini siapa sih? Reza Gladys bukan? Coba kau konfirmasi dulu, beliau ini Reza Gladys. Terus gimana kliniknya? Bagus nggak produknya? Apa tambah hancur mukamu? Coba kau jawab dulu. Bagus nggak treatmentnya? Berarti kamu kerjasama sama si beliau ini ya. Nah, beliau ini bayar kamu. Berarti kamu ini digaji sama beliau. Kok bisa-bisanya ya orang yang menggaji kamu sekarang kamu gigit balik? Kayaknya kucing di rumah kita, peliharaan kita pun kita kasih makan tiap hari, tapi nggak pernah gigit tangan kita. Gimana ini? Katanya mau dicari nih videonya. Kita tunggu aja nih. Siapa tahu si empok-empok ini mau up videonya waktu dia lagi dibayar sama beliau itu untuk treatment puluhan juta cenah. Puluhan juta dibayar untuk treatment sehari.